Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanita Sari, saya dari kelas 3B. Saya akan mempresentasikan tugas teori kosmetik, yaitu tes keamanan kosmetik. Baiklah, langsung saja ke slide berikutnya. Pendahuluan, kosmetik dipakai oleh seluruh orang, kemudian efek merusak kosmetik, BPOM, dan produk diedarkan. Selanjutnya, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan produk kosmetik yang aman. Pertama, alergen dan iritan yang harus dieliminasi dari formulasi, atau jika hal tersebut tidak memungkinkan, konsentrasinya harus dikurangi dalam formulasi. Kedua, kualitas hasil harus baik. Bahan yang digunakan harus murni dari kontaminan, dan jika tidak memungkinkan mendapatkan bahan yang murni kontaminan, akan dapat ditambahkan agen pengikat kontaminan tersebut. Yang ketiga, produk yang mengandung autoksidan yang bertanggung jawab dalam reaksi hipersensitivitas harus dicegah dengan menggunakan antioksidan yang cocok. Yang keempat, substansi yang menguap dan mudah menimbulkan stimulasi kutaneus harus dieliminasi atau dikurangi konsentrasinya. Yang kelima, penggunaan pelarut yang dapat menyebabkan penetrasi kulit harus dihindari. Yang keenam, penggunaan surfaktan harus dipilih secara hati-hati. Yang ketujuh, zat pengawet dengan potensi sensitasi yang rendah harus diseleksi dengan zat yang memiliki potensi sensitasi yang tinggi. Slide berikutnya yaitu uji keamanan. Ada 3. Yang pertama PAS test, yang kedua USEC test, yang ketiga efikasi test. Baiklah, selanjutnya uji keamanan. Uji in vitro, metode uji secara in vitro digunakan untuk mengetahui produk yang sedang dikembangkan apakah memiliki potensi iritasi jika digunakan. Kemudian pada uji hewan, yang pertama tes potensi iritasi pada kulit. Dries test mengevaluasi potensi iritasi bahan kimia pada binatang dengan memakai kelinci albino. Kulit yang digunakan adalah kulit kelinci albino karena kulit kelinci lebih terlihat iritasinya dibandingkan dengan hewan lainnya, sehingga dapat mudah untuk mengidentifikasi dan mengetahui efeknya terhadap manusia. Tes dilakukan dengan teknik PET test pada kulit kelinci yang dilukai dan pada kulit yang utuh. Bahan yang akan dites diletakkan pada bahan berbentuk segi 4, lalu seluruh badan kelinci dibungkus dengan bahan selama 24 jam, lalu bahan diangkat, hasil reaksi dievaluasi. Selanjutnya yaitu tes iritasi pada mata. Produk-produk yang harus dites ialah yang pertama kosmetik mata, termasuk maskara, eyeshadow, eyeliner, eye makeup remover, dan lain-lain. Yang kedua, kosmetik wajah, termasuk foundation, blusher, face powder, lipstick, dan lain-lain. Kosmetik lain yaitu nail cosmetic, hair care product, body lotion, dan lain-lain. Tanda iritasi pada mata yaitu merah, bengkak, sakit, dan panas. Selanjutnya yaitu phototoxicity, iritasi non-imunologis yang berhubungan dengan cahaya dan terjadi setelah kulit dikenai cukup cahaya. Tikus dan kelinci yang sudah tidak berbulu diekspos ke bahan kimia selama 5-10 menit sebelum dikenai cahaya dan diamati perubahan setelah dikenai cahaya. Kemudian tes toleransi terhadap deterjen dalam sampo. Deterjen pada sampo menyebabkan iritasi karena pH-nya sudah basah sehingga mantel asam lepas. A. Guinea Pig Skin Irritation Test Non-Occlusive.
Digunakan 5 ekor marmut, kemudian produk diaplikasikan setiap hari selama 4 hari pada sisi badan binatang. 1 gram dari bahan yang akan dites diaplikasikan ke area 4 x 4 cm tanpa dibilas. Ketebalan kulit diukur dengan mikrometer. Yang B, Rabbit Skin Irritation Test Occlusive. Digunakan 5 ekor kelinci, satu sisi badan dilukai dan sisi lainnya utuh. Aplikasi dilakukan dengan oklusif pendek di mana 2 gram bahan diaplikasikan tanpa dibilas. Kemerahan dievaluasi pada jam ke-24 dan 48. Yang C, Rabbit Eye Irritation Test. Digunakan 6 ekor kelinci, bahan langsung diberikan ke mata binatang tanpa dibilas. Kerusakan pada kornea, iris, dan konjungtiva dinilai setelah 2 jam dan hari ke-1, 2, dan 3 dan 7 hari setelah palikasi. Slide berikutnya yaitu tes potensi menimbulkan komedo atau jerawat. Setelah mililiter bahan diaplikasikan ke satu telinga lain sebagai kontrol. Tes dilakukan 5 hari dalam seminggu selama 2 minggu berturut-turut. Hasil dinilai dengan angka 0 sama dengan negatif dan 5 sama dengan hebat. Selanjutnya yaitu uji pada manusia. PET test untuk memeriksa kepekaan kulit terhadap suatu bahan untuk mendiagnosis penyakit kulit, alergi, kontak, dermatitis. Open test apabila dijumpai hasil negatif pada uji tempel, maka dapat dilakukan uji terbuka dengan mengoleskan kosmetika 2-3 kali per hari pada daerah tertentu atau sania di lengan bawah selama 2 hari berturut-turut. Kemudian komedogemeti dilakukan langsung pada wajah. Tes iritasi pada mata dengan memakai produk jadi untuk meneliti potensi iritasi mata. Phototoxicity tes ini cukup aman karena hanya sebagian kecil daerah yang dites dan dapat dilakukan di daerah lengan dan belakang tubuh sehingga daerah wajah dapat dihindari. Kemudian yaitu patch test. Yang pertama digunakan untuk memeriksa kepekaan kulit terhadap suatu bahan untuk mendiagnosis penyakit kulit, yaitu alergi, kontak, dermatitis. Yang kedua, ada 2 jenis tes, yaitu tes AC test, yaitu Imeco Sweden dan The Silver Patch. Yang ketiga, patch test dapat dilakukan di mana saja. Patch test dapat dilakukan di mana saja di kulit, tetapi umumnya dilakukan di kulit belakang tubuh. Tester ditinggalkan di tempat tersebut selama 48 jam, setelah itu diangkat dan tempat yang dites diberikan tanda. Selanjutnya, tes potensi iritasi mata dan phototoxicity. Tes potensi iritasi mata yang pertama dengan memakai produk jadi untuk meneliti potensi iritasi mata. Dilakukan pemeriksaan setiap minggu oleh dermatologis atau ophthalmologis. Phototoxicity tes ini cukup aman karena hanya sebagian kecil daerah yang dites dan dapat dilakukan di daerah lengan dan bagian tubuh belakang, sehingga daerah wajah dapat dihindari. Tes ini menimbulkan dermatitis setempat yang mudah sembuh. Kemudian tes iritasi untuk sabun dan deterjen. Yang pertama itu Camber test, dilakukan 80% larutan berat
atau volume dengan melarutkan potongan sabun di air dan dipanaskan perlahan-lahan. Bila dingin, larutan akan menjadi pasta. Dengan memanaskan 40 derajat Celcius, pasta itu akan cair kembali. Slide berikutnya yaitu tes potensi menimbulkan komedo atau jerawat. Dilakukan langsung pada wajah, dipilih remaja yang telah menderita jerawat atau mudah mengidap jerawat. Penilaian hasil tes ini kurang objektif. Selanjutnya itu uji stabilitas kosmetik. Insight exposure test menggunakan suatu sinar buatan dengan spektrum atau panjang gelombang yang mendekati panjang gelombang cahaya matahari. Metode ini dapat menggunakan lampu karbon dan xenon. Lampu xenon dapat menghasilkan sinar dengan panjang gelombang yang sangat dekat dengan cahaya matahari. Sampel yang akan diuji dipaparkan terhadap sinar tersebut dengan cara meletakkannya pada tempat yang dapat berputar. Kecepatan rotasi spontan dan jarak sampel terhadap cahaya adalah sekitar 25 sampai 40 cm. Biasanya sampel diamati pada suhu kamar atau suhu yang lebih tinggi selama waktu tertentu, dan stabilitas yang dievaluasi adalah tingkat perubahan warna yang terjadi dibandingkan dengan kontrol atau sampel yang tidak terpapar sinar matahari. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.